meluangkan waktu untuk boleh mendengarkan beberapa poin tentang AKM atau yang sekarang belajar guru-guru supaya kedepannya nanti penerapannya lebih bisa untuk digunakan di sekolah-sekolah. Ya, saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu setelah mendengarkan beberapa poin materi karena saya sudah melaksanakan pembelajaran AKM ini selama 4 hari dan ini hari terakhir untuk pengimbasan. Itu boleh nanti saya sampaikan di portal di link guru belajar. Baik Bapak Ibu, saya akan share beberapa poin materi. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan, boleh ditanyakan juga. Namun sebelumnya saya akan share dulu materinya. Saya mulai dari awal dulu. Kita akan bahas tentang pengertian dari asesmen kompetensi minimal itu atau yang sering disingkat dengan AKM. AKM itu merupakan penilaian kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM ini dirancang oleh Kemendikbud untuk mengukur kemampuan siswa dari hasil belajar kognitif atau kegiatan belajar yang melibatkan pengetahuan, yang dalam hal ini adalah tentang literasi dan numerasi. Kemudian AKM ini muncul ketika Mas Menteri atau Pak Nadiem Makarim ya pada tanggal 10 Desember 2019 mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidik dan Ujian Nasional. Ini fokusnya pada poin pentingnya bahwa akan dilakukan kebijakan bahwa ujian nasional yang dilaksanakan pada tahun 2020 itu merupakan ujian nasional yang terakhir. Yang mungkin dalam sejarah Indonesia itu yang paling terakhir ya. Kenapa demikian? Karena dilaksanakan kebijakan di tahun 2021 ini, ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter atau yang disebut dengan AKM SK yang akan mengukur kemampuan bernalar siswa tentang bahasa dan menggunakan tentang bahasa dalam hal ini literasi, di mana mengukur juga kemampuan bernalar dengan menggunakan matematika atau numerasi dan sejauh mana karakter pelajar itu sendiri dalam karakternya sebagai Pancasila ya, dalam menguasai Pancasila, di mana kita membentuk siswa itu dari sosialnya, kemudian dari karakternya. Kalau selama ini kita hanya fokusnya untuk penilaian di akademik. Jadi untuk tahun 2021 ini dengan peluncuran AKM SK lebih ke karakter ya, baik personalnya maupun lingkungan di mana siswa itu akan berada. Yang berikutnya, tujuan dari AKM itu sendiri yaitu sebagai informasi dalam capaian kompetensi yang diperoleh peserta didik pada jenjang satuan pendidikan yang dimanfaatkan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar. Kalau mungkin fokus kita sebagai guru, kita lebih fokusnya ke nilai, itu tadi ya, ke nilai. Tapi di AKM ini lebih dirancang untuk memperbaiki kualitas belajar siswa dimulai dari lingkungan, baik personal tadi yang saya sampaikan maupun di lingkungan keluarga siswa itu sendiri, sehingga nanti ada survei kondisi sekolah, survei kondisi keluarga siswa. Kemudian komponen AKM ini ada dibagi tiga bagian besar ya, ada konten, kemudian proses kognitif, kemudian ada konteks. Nah, dalam konten literasi bisa kita menguji dengan menggunakan teks, informasi, dan fiksi. Kemudian kalau uji numerasi ini merupakan penerapan dalam memahami, mengukur aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian yang tadi kita sebutkan bahwa lebih ke materi matematikanya. Kemudian di dua pengujian ini akan mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifiknya. Artinya memang lebih nyata ke siswanya, lebih
ke pribadi siswanya, penguasaan diri siswa, sehingga dalam pembuatan soal seperti yang sudah kami lakukan, bahwa pembuatan soalnya lebih ke literasinya. Jadi kalau misalnya membuat soal matematika, lebih ke literasi dulu. Jadi anak-anak dibawa dalam informasi, lebih ke konsep yang fiksi ya, sehingga nanti saintifiknya dapat, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian peserta dalam AKM ini itu hanya dikhususkan kepada anak-anak yang 1 tahun sebelum dia akan menyelesaikan studinya, misalnya dari SD. Itu di kelas 5, anak-anak yang kelas 5 mereka akan melakukan yang namanya AKM atau mengikuti yang namanya AKM. Kemudian di SMP kelas 8 dan di SMA itu kelas 10 ya, kelas 10. Jadi setahun sebelum mereka selesai itu sudah diukur sejauh mana penguasaan siswa itu, baik literasinya maupun numerasinya. Jadi itu tujuan dari AKM. Kalau selama ini di ujian nasional lebih ke fokusnya anak-anak kan menyelesaikan studinya ketika di tingkat paling tertinggi di jenjang itu. Kemudian kalau kita lihat apa sih perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, yang pertama dari perbedaan metodenya ada, perbedaan model ujiannya juga, kemudian hal yang diukur dalam ujian. Kalau selama ini mungkin dalam ujian kita lebih fokusnya hanya ke fokus bagaimana soal itu supaya lebih sulit atau lebih susah ya. Dan kadang-kadang anak tidak bisa memahami, apalagi kalau kita menggunakan rumus-rumus ya. Nah, sekarang rumus itu dituangkan dalam bentuk literasi. Kemudian peserta tesnya, kalau selama ini anak-anak yang akan ujian nasional itu ketika dia akan berakhir. Nah, kalau ini lebih fokusnya ke 1 tahun sebelum anak tersebut atau peserta didik itu akan menyelesaikan studinya. Kemudian perbedaan pelaporan hasil tes, itu juga ada perbedaan. Misalnya dari segi karakternya ada penilaiannya. Jadi kalau selama ini kan lebih fokusnya hanya ke nilai saja ya, angka. Nah sekarang anak-anak yang mengikuti lomba atau anak-anak yang mempunyai sertifikat itu juga salah satu penilaian untuk dia boleh lulus dari jenjang pendidikannya. Kemudian nilai ujian tidak bisa langsung digunakan. Jadi kalau misalnya dapat poin sekian itu sudah akan menentukan kelulusan, tidak. Kemudian perbedaan dari jenis soal itu akan terlihat karena lebih menggunakan literasi dalam menuangkan numerasi, baik itu matematika, bahasa Indonesia, IPA. Sekarang kalau kemarin kan lebih ke yang sering dimunculkan ini, yang diluncurkan sekarang ya, itu hanya matematika dengan bahasa Indonesia. Tapi sesungguhnya di IPA dan pelajaran lain itu juga akan dimunculkan. Nah, itu sekilas tentang apakah itu AKM itu. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk boleh nanti membuka Guru Belajar ya. Di situ akan banyak tentang pengetahuan kita tentang apa sih AKM itu. Silakan Bapak Ibu nanti mengikutinya, itu hanya 4 hari saja dan itu juga bertahap ya, ada tahap 1 sampai tahap, kalau tidak salah ini sekarang udah tahap ke-9 ya. Kalau kami kemarin hanya 4 hari. Nah, silakan Bapak Ibu dibaca-baca lagi di Guru Belajar dan masih banyak lagi kesempatan kita untuk kita boleh belajar lebih banyak ya tentang hal ini. Itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sharingkan ke kita tentang AKM ini. Dan AKM ini nanti akan dilaksanakan kalau tidak ada halangan itu di bulan Maret ke April ya. Dan kita juga sudah mendownload beberapa kisi-kisi dari soal untuk nanti kita sebarkan ke anak-anak kita di kelas 8 supaya mereka ada persiapan-persiapannya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat ilmunya, walaupun sedikit tetapi minimal kita tahu ya nanti AKM ini sasarannya kemana. Jadi kalau di sekolah kita karena kita SMP, jadi sasarannya lebih ke anak kelas 8 yang tujuannya segala kekurangan nanti mereka di kelas 8 ini kita benahi di kelas 9 dengan harapan nanti mereka tamat akan menghasilkan nilai yang lebih baik dan tentunya karakter yang lebih baik. Ya, demikian saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya.
baik kepada saya dan kepada Bapak Ibu juga. Ya, sekali lagi walaupun sedikit tapi mudah-mudahan ada yang bisa diingat dan bisa kita manfaatkan untuk kita sebagai guru ya, tenaga guru. Itu saja. Ada yang ingin disampaikan dari Bu Kori? Cukup Bu, dari saya Bu. Terima kasih atas bagi-baginya materi tentang AKM-nya. Sangat saya tadinya nggak tahu tentang gambaran tuh AKM tuh ngapain aja. Ternyata seperti ini sedikit banyak jadi tahu Bu tentang AKM. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Miss Kori. Dari Bu Widi, Ibu Widi, mungkin ada Cukup pesan? Ibu. Ya. Cukup. Baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Ferdi. Cukup Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ferdi. Ya, saya akhiri kesempatan untuk berbagi pada sore hari ini, pada siang sore hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita tetap menjaga kesehatan dan kita tetap semangat dalam membelajarkan anak-anak kita. Sampai ketemu kembali.